Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi pada hari ini di Menara Doa Online kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang berada di mana saja, di kantor, di rumah, atau di mana saja saat ini, kita siapkan hati, kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Fokus kita kepada Tuhan agar kita mendapatkan sesuatu yang baru yang memberi kita kekuatan. Mari kita awali ibadah kita ini dengan doa. Terpujilah Engkau ya Allah kami, Bapa kami yang berada dalam sorga. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami datang ya Bapa, kami datang kepada Engkau. Kami serahkan semuanya, kehidupan kami, setiap permasalahan kami, setiap apapun yang ada dalam hidup kami, sakit dan apapun itu Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami tahu Engkau baik. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami akan mendatangkan kebaikan bagi Engkau ya Bapa. Mari Allah kami, lebih lagi Tuhan Yesus, kiranya Engkau berbicara kepada kami ya Tuhan. Beritahu kami apa yang harus kami lakukan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan Yesus, biarlah kehendak-Mu lah yang jadi ya Bapa. Kami siap ya Tuhan, saat ini kami datang ke pelataran-Mu, kami ingin masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu. Kami akan naikkan pujian bagi Engkau ya Bapa. Engkau layak disembah dan dipuji untuk selama-lamanya Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari
nafas kehidupan yang Dia berikan. Oh, buat setiap kasih yang Dia berikan, buat setiap pemeliharaan yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita naikkan syukur kita bagi Dia. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami naikkan syukur kami di dalam segala keadaan.
semuanya. Kita berbahasa roh, kita sembah Dia. Haleluya. Hura
Sama-sama kita naikkan lagu ini, katakan bersama melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat menandingi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama aku melayani kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama aku melayani mengasihi Engkau. Tiada yang dapat menandingi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Lagi sama-sama katakan, Tuhan, ini doa kami dan harapan kami. Tuhan, ya biar kami bisa bersama anak-anak kami, pasangan kami, istri kami, orang tua kami mau melayani-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kami ada karena kasih karunia-Mu, keluarga kami ada karena kebaikan-Mu. Ya Tuhan, biarlah Kau terus lanjutkan kasih sayang-Mu buat setiap kami. Kau terus lanjutkan kasih sayang-Mu buat setiap keluarga kami. Kau terus pelihara, biar kami memegang perjanjian covenant, bahwasanya orang yang percaya, yang berharap, semua keluarga kami akan beribadah dan melayani Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Terima kasih buat anugerah keselamatan-Mu. Terima kasih buat kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, kita yang di rumah-rumah, mari kesempatan ini Kau bisa angkat suaramu mengucap syukur buat keluarga, mengucap syukur buat anak-anak mungkin yang saat ini sudah selesai studi atau melanjutkan studi ke tingkat yang lebih lanjut. Syararaba-raba, mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan. Tuhan cukupkan semua yang Kau butuhkan. Tuhan pelihara, bukan kuat dan gagahmu, bukan kuat dan gagah kita, semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan antar kita memasuki musim yang baru. Kau yang akan berpisah tempat, berpisah kota dengan anakmu, mari doakan dia. Lihat, setiap orang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Setiap orang benar, semua keluarga kita dipelihara oleh Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu turun atas anak-anakku. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu turun atas keluargaku, atas keluargaku, atas orang tuaku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Kau terus menjagai keluarga kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua mendengar kebenaran firman-Mu.
Tuhan berbicaralah, ambil alih seluruhnya. Pakai lidah bibir hambamu, tubuh jiwa roh hambamu. Bahkan kau juga memakai semua perkataan yang keluar, semua yang berasal dari Tuhan. Urapi hati kami menjadi tanah yang subur. Kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Saya percaya kita semua ada dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Amin. Sebab hukum utama adalah hukum kasih karunia Bapak Ibu. Dan saya percaya hanya karena kasih karunia saja kita bisa melewati semua kehidupan ini. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang membangun keluarga. Kenapa Bapak Ibu? Karena kehidupan kita 67% sampai 70% katanya itu dihabiskan bersama dengan keluarga. Bapak Ibu yang di rumah-rumah bisa lihat suaminya atau anak-anaknya. 70% kehidupan kita akan dihabiskan bersama mereka. Ada perkataan yang mengatakan begini Bapak Ibu. Yang menentukan perjalanan kehidupan ini bahagia atau tidak, bukan soal kita pergi ke tempat mana, tapi kita pergi dengan siapa. Dan tahukah Bapak Ibu, pasanganmu, anakmu, orang tuamu adalah orang yang akan pergi bersamamu ke 70% tempat dan kegiatan kehidupan yang engkau jalani. Jadi membangun keluarga yang mengasihi Tuhan, saya percaya itu kunci utama. Kita melihat janji-janji Tuhan dan anugerah dan kebahagiaan Tuhan curahkan buat kita semua. Amin. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 katakan begini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia siapa? Laki-laki dan perempuan. Nah kalau Bapak Ibu baca ayat ini baik-baik, saya mau ulas satu ayat ini terlebih dahulu. PowerPoint-nya boleh tetap ditampilkan. Kalau Bapak Ibu baca baik-baik, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Kenapa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan? Kenapa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa? Bukan Adam dan Hendra begitu ya. Kenapa bukan laki-laki semua? Saya percaya jawabannya karena Tuhan semenjak awal ingin membentuk yang namanya keluarga. Amin. Kalau Bapak Ibu baca di ayat 28 dikatakan gini, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, beranak cucu itu artinya berkeluarga Bapak Ibu, dan bertambah banyak. Dari semenjak awal Tuhan merancang adanya sebuah keluarga. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, Tuhan katakan beranak cucu, artinya Tuhan berikan rahim, berikan alat reproduksi, artinya Tuhan mau ada yang dibentuk, yaitu yang disebut keluarga. Ayat ini perhatikan baik-baik khususnya anak-anak muda. Dikatakan begini, Allah memberkati mereka lalu berfirman beranak cuculah. Jadi saya kalau datang jemaat gitu Bapak Ibu, Pak tolong berkati kami. Kenapa? Karena ini sudah isi apa saya bilang? Ayatnya itu diberkati dulu baru beranak cucu. Baca ayatnya baik-baik Bapak Ibu. Bukan beranak cucu dulu baru minta diberkati. Wah kalau itu saya yang melanggar firman. Masa sudah beranak cucu baru diberkati? Ayatnya apa katanya? Allah memberkati mereka lalu berfirman beranak cuculah. Nah Bapak Ibu Saudara, ayat 18 dari Kejadian 2 katakan begini, Tuhan Allah, saya lompat, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki.
Ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Bapak ibu saudara, membangun keluarga saya percaya itu adalah rencana Tuhan Bapak ibu. Dan saya percaya hubungan yang kita punya dengan pasangan kita sekarang itu juga karena campur tangan Tuhan. Amin. Ada 3 hal yang sebenarnya kita nggak boleh pilih Bapak ibu. Atau nggak bisa pilih. Saya berpikir kenapa saya sampai menikah dengan istri saya sekarang, saya percaya itu karena campur tangan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita nggak bisa pilih kita lahir tahun berapa. Kalau saya lahir 100 tahun kemudian, tidak di periode yang sama istri saya, pasti saya nggak mungkin jodoh sama dia. Masa nikah umur 120 selisihnya 100 tahun dengan 20 tahun. Sampai kita bisa lahir di periode yang sama, itu pasti karena ada campur tangan Tuhan. Kalau saya lahir dengan jenis kelamin yang sama dengan istri saya, pasti saya juga gak jodoh sama Tuhan. Tapi kenapa saya sampai lahir dengan jenis kelamin pria? Pasti kan ada campur tangan Tuhan, ingin menyatukan saya dengan istri saya. Bapak Ibu lihat, banyak campur tangan Tuhan yang kita tidak tahu, tapi ternyata itu adalah maksud Tuhan untuk kita membentuk keluarga dengan pasangan kita sekarang. Jadi jangan pernah merusak buah tangan pekerjaan Tuhan. Jangan pernah merusak milik Tuhan. Nah dalam membangun keluarga, Pak Sabta pernah sampaikan begini Bapak Ibu. Ada 3 hal yang dibutuhkan. Digunakan 3K Bapak Ibu. Yang pertama komitmen. Sama-sama katakan komitmen. Kejadian 2 ayat 24 katakan begini, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dalam membangun keluarga, prinsip utama yang dibutuhkan, Alkitab katakan komitmen. Bersatu artinya setia, terikat, komitmen. Matius 19 ayat 16 katakan begini, demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kata tidak boleh di sini kalau Bapak Ibu lihat ini adjektif kalimatnya itu artinya lembaga tidak boleh menceraikan. Tapi kalau dia yang berpisah dengan pasangannya itu adalah urusan dia Bapak Ibu. Dalam membangun keluarga, prinsip pertama itu komitmen. Komitmen dari bahasa Latin artinya meter. Artinya siap digabungkan, disatukan, melupakan rasa sakit, menutup pintu belakang. Itu artinya komitmen Bapak Ibu. Jadi kalau dalam pernikahan itu udah gak ada pintu belakang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bilang, aduh nyesel saya nikah sama dia Pak. Saya baru tahu ternyata dia itu tiap hari Pak, main game terus. Tiap hari Pak, aduh cuman makan tidur. Saya ingat Bapak Ibu kalau lihat ibu-ibu atau orang tua kita dulu buat kue Bapak Ibu ya. Kalau buat kue bolu begitu ya. Kue bolu itu kalau Bapak Ibu tahu adonannya itu ada campurannya itu telur. Apa lagi Bapak Ibu? Apa? Gula, mentega, baru di apa? Tepung di mixer, disatuin gitu, gitu. Terus tiba-tiba kita bilang gini, aduh telurnya kebanyakan. Kalau sudah disatukan begitu, Bapak Ibu bisa pisahkan. Bapak Ibu cari, mana telurnya tadi? Itu gak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Kalau sudah diberkati pendeta sudah angkat tangan, aduh ternyata dia tidurnya ngorok Pak. Aduh ternyata dia hobinya mancing Pak. Mancing terus Pak. Mancing duyung lagi katanya. Ya mau gak mau dinikmati Bapak Ibu. Karena itu sebelum menikah katanya buka mata lebar-lebar. Buka mata apa sifatnya, apa kesukaannya, bagaimana gayanya. Sebab sesudah diberkati dipersatukan tidak bisa dipisahkan. Kalau memang gayanya dia harus pakai baju yang bermerek, gayanya dia harus begini, terus Bapak Ibu berpikir dia bakal berubah. Ada jemaat pernah berkata sama saya gini, Pak, saya udah gak tahan sama suami. Tiap hari dia kelapo terus Pak.
Ini mohon maaf ya, lapo ini bukan berarti jelek semua. Tiap hari dia kelapo terus. Pagi, siang, malam kelapo terus katanya. Terus saya bilang, ya ibu nggak bisa bu, nggak tahan, harus tetap dijalani. Enggak pak, ini udah nggak tahan, saya kerja banting tulang. Dia kadang malam ambil uang dari baju itu juga, dia pakai kelapo lagi katanya. Saya tanya dulu kenalannya di mana bu? Ya di Lapo sih pak. Oh ya sudah lah bu. Kalau mau cari yang suka ke gereja kenalannya yang di Menara Doa. Cari yang suka ini kenalannya di ini. Jadi komitmen itu kalau Bapak Ibu tahu sesuatu yang siap digabungkan. Kalau siap tidak lagi ada pintu belakang. Saya kemarin ajak anak saya naik di dekat sini, dekat Simpang Dogan itu ada ini Bapak Ibu, ada apa pasar malam itu, apa tuh? Biang lala, kayak roller coaster gitu. Kalau sudah putusin naik, anak saya itu teriak, "Papi!" Tapi nggak bisa Bapak Ibu diberhentiin, harus sampai selesai Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau udah putuskan naik ke pernikahan, Bapak Ibu bilang, "Aduh, aku mau wal, aku mau muntah." Terus sampai selesai Bapak Ibu. Tidak bisa berhenti di tengah jalan. Saya lihat kisah Hosea. Waktu dia menikahi Gomer. Waktu itu Bang Andre pernah khotbah ini. Waktu dia menikahi Gomer Bapak Ibu. Gomer itu dari pelacur. Tuhan bilang gini, Hosea pergi nikahi Gomer. Waktu dia menikahi Gomer Bapak Ibu. Gomer itu melahirkan anak namanya Lorami. Lalu dia melacur lagi. Lalu Tuhan bilang gini, Hosea pergi nikahi dia. Lalu ditebus lagi, punya anak lagi. Akhirnya Tuhan bilang gini, sekarang tebus dia lagi. Karena Gomer melacur lagi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca Hosea 3, Hosea tanya gini, Tuhan kenapa aku harus menebus Gomer yang sudah berulang-ulang melacur? Tuhan bilang begini, karena aku ingin menunjukkan seperti itulah komitmen cintaku kepada bangsa Israel. Komitmen itu tidak ada pintu belakang Bapak Ibu, tidak ada jalan kembali. Kalau Bapak Ibu baca data dari Kementerian Agama, 2.800.000 kasus perceraian itu terjadi Bapak Ibu. Dan ironisnya mereka mau berpisah dengan istri tapi tidak mau berpisah dengan anak. Nanti kalau ada kesempatan kita bahas secara teologis Bapak Ibu ya. Secara teologis manusia itu anak Allah. Makanya kita disebut anak Allah. Karena lahir baru. Anak itu sesuatu yang keluar dari kita. Nanti kalau ada kesempatan kita bahas. Secara teologis istri itu sebenarnya keluar dari kita. Darah daging kita, tulang dari tulang kita. Laki-laki harusnya mengerti, mengasihi anak itu wajib, tapi mengasihi istri juga itu sama seperti mengasihi anak Bapak Ibu. Karena itu darah daging. Nah Bapak Ibu, pernikahan prinsip pertamanya itu komitmen. Jadi Bapak Ibu, siapapun pasanganmu yang hari ini ada bersamamu, nikmatilah perjalanan kasih karunia bersama dengan dia di dalam Tuhan. Amin. Jangan pernah berkata, Pak coba dulu saya menikah dengan mantan saya yang dokter. Saya sekarang sudah hidup enak. Sekarang boro-boro Pak. Tiap hari malah ke rumah sakit bawa dia berobat. Tapi saya berpikir itu akan ada kasih karunia Tuhan yang menolong kita. Yang kedua Bapak Ibu, membangun keluarga. Prinsipnya yang kedua, komunikasi. Kejadian 2 ayat 18 katakan begini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah Bapak Ibu perhatikan kata sepadan. Kata sepadan di atas, kadang orang suka salah kutip. Perempuan itu penolong berarti lebih kuat. Alkitab enggak bilang begitu Bapak Ibu. Perempuan itu penolong tapi penolong yang sepadan. Sepadan itu artinya setara tetapi berbeda fungsi. Baik dalam beraktivitas maupun dalam berkomunikasi. Saya pernah kok bilang sama anak saya begini waktu saya lagi ngechat di rumah. Safa tolong papi ambilin itu kuas yang di bawah. Waktu saya minta tolong sama dia bukan berarti dia lebih kuat Bapak Ibu. Itu artinya fungsinya sedang berbeda. Dia lagi di bawah, saya lagi di atas.
Bapak Ibu lihat, ada kata sepadan. Sepadan itu setara tapi berbeda. Nah, dalam berkomunikasi ternyata perempuan dan laki-laki itu juga berbeda, Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat, kalau wanita katanya biasanya kalau untuk menenangkan dirinya gitu ya. Kalau pria untuk menenangkan dirinya dapat masalah gitu. Dia biasanya tuh diam gitu. Diam. Istri bilang begini, "Papi, kalau ada masalah ngomong lah." Ngomong, kenapa? Enggak Bapak Ibu, memang pria katanya kalau dalam berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah dia lebih banyak diam. Tapi kalau wanita lagi dapat masalah, dia telepon. "Jeng, aku cuma cerita ke kamu ya." Habis itu dia telepon lagi tetangganya, "Aku cuma cerita ke kamu ya." Dia telepon lagi anggota kulnya, "Aku cuma cerita ke kamu ya." Karena perempuan untuk menenangkan masalah, dia harus ngomong dan sampaikan masalahnya Bapak Ibu. Nah, saya mau bilang begini, dalam keluarga bobot komunikasi kita itu berbeda Bapak Ibu. Baik pria maupun wanita. Saya pernah naik lift Bapak Ibu, waktu masuk lift bunyi Bapak Ibu, dicari tas, tut gitu ya, bunyi. Lalu dia bilang, "Pak keluar Pak, keluar." Saya keluar, masih bunyi, yang lain juga keluar 2 orang lagi. Saya pikir baru berapa orang bunyi gitu ya, lift yang kecilnya itu. Ternyata setiap lift juga punya bobot komunikasi, bobotnya Bapak Ibu. Ada yang bisa ngangkat 8 orang, ada yang cuma bisa angkat 6 orang, ada yang bisa 12 orang. Saya perhatikan begini Bapak Ibu, keributan di dalam rumah tangga itu paling banyak disebabkan komunikasi. Karena apa? Karena kita berbeda dalam menerima setiap beban komunikasi. Bobotnya beda Bapak Ibu. Mungkin bagi kita bilang begini, "Masa ngomong gitu aja istri saya nangis Pak?" Tapi bagi istri kita omongan soal uang, omongan tentang keluarganya, omongan tentang fisiknya itu mungkin sensitif. Tapi bagi kita itu mungkin biasa aja Bapak Ibu. Karena itu kita butuh hikmat untuk mengelola perbedaan ini Bapak Ibu dalam membangun keluarga. Dalam membangun keluarga butuh hikmat untuk membangun komunikasi yang baik. Seorang pria katanya dalam komunikasi itu paling mengutamakan harga dirinya Bapak Ibu. Jadi kalau dia marah, dia bisa diam. Jadi kalau perempuan bilang begini, "Emang kau aja yang bisa diam? Aku juga, ayo kita diam-diaman." Wah, itu sampai bertahun-tahun bisa diam Bapak Ibu. Ada lagi bahkan begini Bapak Ibu, saya pernah lihat. Dia bilang gini, "Thomas, bilang sama bapakmu, mama mau pergi." Anaknya pergi Bapak Ibu. "Pak," kata mama mau pergi. "Bilang sama mamamu, kasih bapak makan dulu." "Mak," kata bapak, "siapin makan dulu." "Bilang sama bapakmu, habis uang," katanya. "Mak." Anak jadi pengantar Bapak Ibu. Karena gengsi memulai siapa yang komunikasi duluan. Bahkan Bapak Ibu dikatakan begini Bapak Ibu. Komunikasi itu yang menentukan atmosfer apa yang ada di rumah kita. Karena itu saya berdoa dalam membangun rumah tangga, belajarlah berkomunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu dimulai dari rasa saling percaya. Komunikasi yang baik itu dimulai dari rasa bicara yang jujur. Kalau laki-laki mulai berbicara A, B, C, dan D, Bapak Ibu, ibu-ibu khususnya gak usah marahin Bapak Ibu kalau kelihatan bohong. Tanya aja banyak-banyak, nanti dia susah cocokinnya, nanti juga ketahuan kalau bohong. Yang ketiga Bapak Ibu, dalam membangun keluarga, yang pertama komitmen, yang kedua punya komunikasi yang baik, yang ketiga belajar kompromi, sama-sama katakan kompromi. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Sabar itu paralel dengan kata kompromi. Kompromi itu sama dengan adaptasi. Pernikahan itu butuh kompromi Bapak Ibu, butuh adaptasi. Pak Sabta bilang kasih itu beradaptasi. Kompromi itu tetap mau melakukan sesuatu yang mungkin kita tidak suka melakukannya. Itu kompromi Bapak Ibu. Dulu waktu pacaran, istri saya selalu tanya gini, "Kamu mau makan apa?" "Apa aja," saya bilang.
Saya paling gak suka makan bakso Bapak Ibu. Calon istri saya bilang gini, mau gak makan bakso? Mau, suka saya bilang. Saya makan Bapak Ibu. Itu tuh kasih Bapak Ibu, kasih itu tuh kompromi. Makan. Lalu kita ke mall yuk gitu. Oh iya, sampai sekarang pun saya gak suka ke mall Bapak Ibu. Tapi kalau relatif umumnya wanita, kalau ke mall itu bagai Raja Wali. Berjalan tidak letih, berlari tidak lesu. Naik turun tetap Bapak Ibu. Sampai saya bilang kau tunggu aja aku di sinilah gitu ya. Wah itu. Tapi Bapak Ibu di pernikahan itu bukan saja harus komitmen, bukan saja kita bisa komunikasi yang baik. Tapi mau gak mau kita kompromi. Kita gak bisa berkata begini, kalau kau gak suka keluar. Wah itu pendekar Bapak Ibu. Saya percaya kompromi adalah bukti kita bisa beradaptasi. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada satu penelitian dari Jogja Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan sampaikan, itu nanti saya ada bagannya Bapak Ibu. Dia tuh bagannya begini Bapak Ibu, naik, bergelombang, turun. Jadi psikologi laki-laki itu Bapak Ibu, komprominya waktu pendekatan itu naik, masa pacaran bergelombang, menikah turun Bapak Ibu. Nah itu psikologinya Bapak Ibu. Jadi perempuan harus kuatkan daya tahanmu untuk kompromi. Tapi laki-laki juga harusnya jangan begitu juga lah ya. Harus bisa juga kompromi Bapak Ibu. Siapa suruh masak ini? Kalau dulu makan bakso suka. Sekarang aku udah tahu gak suka makan ini, kau masak ini. Istrinya mau gak mau. Makan genjer terus, suami suka genjer, ya udahlah aku genjer aja katanya. Tapi tahukah Bapak Ibu, mau gak mau kita harus kompromi. Karena 70% kehidupan kita harus kita jalani bersama dengan Dia. Dan janji-janji Tuhan 70%-nya artinya digenapinya di keluarga Bapak Ibu. Poin kedua, jangan membanting pintu terlalu keras, siapa tahu kita akan mengetuknya kembali. Jadi Bapak Ibu jangan cepat-cepat berkata begini, kalau begini pisah aja kita. Jangan Bapak Ibu. Nanti siapa tahu kita ketuk lagi. Yang kedua, bagaimana kita membangun keluarga itu sangat ditentukan bagaimana kita hidup di dalam keluarga sebelumnya. Percayalah umumnya bagaimana kita diajar ketika masih anak-anak, begitu juga kita akan mengajari anak-anak kita. Jadi secara umum Bapak Ibu, keluarga itu seperti sebuah film Bapak Ibu. Filmnya tuh film apa yang kita tampilkan? Film komedi yang banyak tawa tapi sandiwara? Atau film action yang banyak lempar-lemparannya, shoot gitu ya? Atau film apa Bapak Ibu? Sebab tidak ada sekolah namanya membentuk keluarga. Sekolahnya adalah bagaimana kita diajar orang tua kita dulu, begitulah kita ngajar anak-anak kita. Kalau kita nggak pernah melihat, atau kalau calon pasangan kita nggak pernah melihat mamanya masak Bapak Ibu, jangan berharap nanti dapat pasangan, bangun jam 4 pagi, masak, siapin ini. Kalau keluarganya tiap hari itu beli makanan Bapak Ibu. Kecuali nanti ada pertobatan total, dia ikut wanita bijak atau apa begitu. Kalau di keluarganya bapaknya adalah ngomongnya selalu pakai gesper, pokoknya jangan dibantah. Alam bawah sadar si anak itu ketika dia membentuk keluarga, istri itu harusnya tunduk, taat, tidak boleh dibantah, tidak ada negosiasi. Itu kuat Bapak Ibu. Kita sedang hidup dalam proses diajar dan mengajar Bapak Ibu. Bagaimana kita diajar keluarga? Bapak Ibu lihat mayoritas kita akan mengajar begitu. Contoh tokoh Alkitab Bapak Ibu. Abraham itu pernah menggambarkan menjadi pribadi yang berbohong Bapak Ibu. Tidak mengakui Sarah istrinya. Ishak melakukan hal yang sama Bapak Ibu. Terhadap istrinya juga dia berbohong. Gambaran itu didapat Yakub. Bahkan Yakub akhirnya disebut sebagai apa? Bapak penipu. Makanya orang bilang gini, buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Jangan Bapak Ibu bilang, tapi kalau ketendang jauh juga Pak. Oh iya juga lah ya kalau berubah ya. Roma 12 ayat 2 katakan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Tempatnya itu, keluarga itu. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Itu form Bapak Ibu. Jadi tempatnya itu yang harus berubah. Keluarganya itu yang harus berubah. Baru bentuknya berubah. Yang ketiga, yang terakhir.
Tanamlah investasi pribadi kepada pasangan dan anak-anak kita. Bapak Ibu, saya percaya begini, ada memori yang indah ketika kita mau menanamkan investasi kepada pasangan atau anak-anak kita. Kita belajar sekedar membelikan apa yang disukai oleh pasangan kita, apa yang disenangi oleh anak-anak kita, itu adalah sentuhan yang tidak bisa mereka lupakan. Ada seorang hamba Tuhan, saya tutup dengan kata-kata ini, dia berkata begini. Saat Anda traveling, yang paling menentukan perjalanan itu bahagia atau tidak, selain uang dan tujuan tempat Anda pergi, ialah dengan siapa Anda pergi, kata seorang hamba Tuhan ini. Lalu dia bilang begini, saya lihat di TikToknya, di YouTube, dia bilang begini, tahukah kamu, katanya, apa yang dilepas gak bisa dibawa susah. Tahu gak Bapak Ibu, apa yang dilepas gak bisa dibawa susah? Dilepas gak bisa, tapi dibawa susah. Tahu Bapak Ibu apa jawabannya? Jawabannya itu pasangan yang tidak menyenangkan. Dilepas udah gak mungkin, tapi dibawa bikin air mata nguras terus. Dilanjutkan bikin nangis terus. Tapi Bapak Ibu, sebelum menikah bagi pasangan muda-mudi, buka mata lebar-lebar, lihat apa kesukaan dia. Tapi nanti dia berubah Pak, janji. Aduh, percayalah penelitian yang bilang begini, janjinya itu pacaran itu naik, PDKT naik tinggi, pacaran bergelombang, sudah menikah itu psikologinya turun Bapak Ibu. Janji itu bisa tinggal janji gitu. Jadi, tapi kalau sudah menikah, percayalah ada kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu komitmen, tidak ada lagi pintu belakang. Lupakan rasa sakit, tatap kasih karunia Tuhan. Bagaimana membangun komitmen itu? Bangun komunikasi yang baik. Bisa kompromi. Biarlah semuanya keluarga kita akan bersama-sama menyembah, melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya tidak tahu kondisi keluargamu. Tapi yang saya tahu, tidak ada keluarga yang bukan karena campur tangan Tuhan. Sebab keluarga itu milik Tuhan. Kalau kau sampai bisa membentuk keluarga sama dia, pasti karena ada Tuhan di dalamnya. Karena lembaga yang dimiliki Allah hanya dua, gereja dan keluarga. Dan keluarga adalah lembaga yang dibentuk oleh Allah sendiri. Apapun kondisi istrimu, kondisi suamimu, mari angkat suaramu doa buat dia. Kalau kau mau belajar mengasihi dia, kompromi dengan baik, Tuhan akan memberikan kemampuan bagimu untuk komitmen menjalani ini sampai selesai. Jangan pernah melihat ada pintu belakang. Jangan pernah menyesal. Coba lihat bagaimana Kristus juga menerima kita. Komitmen mengasihimu dan saya. Biar ini menjadi doamu. Percayalah, kau sudah masuk di lembaganya Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam untuk memelihara keluargamu. Keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau sekali lagi sama-sama katakan bersama. Ini doa kami, ini harapan kami, ini mimpi kami Tuhan, ini doa kami. Tuhan, kami angkat roti lebih tinggi dari kepala kami.
Tuhan, seperti pengorbananmu di kayu salib karena cintamu yang besar. Kau komitmen mengasihi kami. Kami mau belajar komitmen mengasihi siapapun yang sudah Tuhan tetapkan menjadi keluarga kami. Istri, suami, mertua, ipar, anak-anak, semuanya Tuhan. Biarlah kami menggambarkan kasih Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami, tanda kami mengangkat seluruh hidup kami. Kami angkat tangan kami, tanda kami minta Tuhan pegang tangan ini. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat anugerah, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus yang akan memberkati engkau dan saya dari siang ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua diberkati, sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.